Judul renungan saya, Sudah Paskah. Putus asa, takut, gelisah adalah rangkaian perasaan manusiawi yang selalu menggerogoti kehidupan kita. Terkadang batas kesabaran kita sungguh diuji saat berhadapan dengan peristiwa-peristiwa hidup yang tidak mengenakan. Di sini kita hampir kehilangan harapan. Pikiran kita tak lagi mampu menemukan jalan keluar. Raga kita tak mampu lagi menatap cahaya harapan. Kondisi ini pula yang dialami oleh Maria dan beberapa perempuan lainnya yang menengok kubur Yesus. Mereka sudah kehilangan Yesus oleh karena peristiwa penyaliban yang boleh dikatakan terlalu sepihak, penghukuman tanpa perkara yang jelas. Mereka pun tidak menemukan lagi jenazah Yesus yang barusan dikuburkan beberapa hari yang lalu. Batu penutup kubur sesudah digusur dari pintu kubur. Yang ada dalam pikiran mereka, Yesus dicuri orang. Namun pikiran mereka diluruskan oleh seorang yang berpakaian putih. Yesus yang kamu cari sudah tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Beritahukan kepada murid-muridnya agar menemui dia di Galilea. Mengapa harus di Galilea? Galilea adalah sebuah wilayah kecil di Palestina. Waktu masa Yesus, Galilea dihuni oleh orang-orang Samaria, yaitu orang-orang berdarah campuran karena pembuangan bangsa Yahudi dan pendudukan Asyur dan Babilonia. Orang Yahudi kultural maupun yang saleh menganggap orang Samaria tidak murni, dan karena itu mereka dianggap najis baik secara moral, rohani maupun secara fisik. Karena itu orang Samaria menjadi orang yang sangat bersahabat dan sedikit terbuka dengan dunia luar, karena mereka sudah bisa berbaur dengan bangsa-bangsa lain. Selain manusianya yang cepat terbuka dengan dunia luar, alamnya pun sangat bersahabat. Iklimnya hangat dan menunjang pertumbuhan tanaman-tanaman tropis. Binatang lautan seperti kura-kura, penyu, udang karang, dan kutu pantai bertaburan di pesisir danau itu. Selain itu, ada juga banyak ikan dan berbagai jenis burung di sekitarnya. Sesekali badainya mengganggu, seperti yang diceritakan dalam Injil Galilea memang menjadi ladang hidup yang selalu menawarkan harapan para nelayan, karena ada danau yang mempertemukan aliran sungai, dan di sanalah para nelayan mencari hidup dan membangun harapan atas hidup. Jangan kamu takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Demikian sapaan Yesus ketika berjumpa dengan perempuan-perempuan yang barusan pulang dari kubur. Mengapa Yesus mengajak muridnya kembali ke Galilea? Mengapa bukan menjumpai mereka di tempat lain seperti Yerusalem misalnya? Yesus tak ingin mengundang mereka ke Yerusalem, karena Yerusalem melukis cerita pahit dan mencabik-cabik tubuh manusia tak bersalah. Yerusalem telah memahat cerita pahit di atas puing-puing tembok ratapan. Di sana ada tangisan, peristiwa hilangnya tokoh yang telah diidolakan. Yerusalem telah merampas dan membunuh semua asa yang terpatri dalam nubari mereka. Ya, Yerusalem telah menyimpan duka,
Duka yang diretas bukan hanya duka biasa, tetapi luka atas kehilangan Dia yang mereka cintai. Galilea merupakan tempat yang tepat. Galilea menyimpan sejuta kenangan dan peristiwa. Ada kisah yang terjadi antara Allah dan manusia. Allah jatuh hati pada manusia dan manusia jatuh hati pada Allah. Pertaruhan antara kenyataan dan mimpi, antara harapan dan kegembiraan. Petrus dan kawan-kawan bertemu di kanan Yesus. Di Galilea, Yesus jatuh cinta pada pandangan pertama kali dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya jatuh cinta pada Yesus. Pasir putih menjadi saksi bisu peristiwa jatuh cinta itu. Gelombang lautan menari-nari ke tepian, seolah memberi sinyal ia turut bahagia atas peristiwa itu. Burung camar pun melantunkan kidung indah dengan suara merdunya sambil bermain-main manja di atas permukaan lautan. Di sana ada harapan. Di sana masih ada sinar mentari yang terus memancarkan cahaya baru bagi mereka yang pernah merasakan pekatnya malam. Di sana ada suara Tuhan yang kembali menghangatkan mereka. Mari dan ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan mengundang mereka menemuinya di Galilea, Yesus ingin bernostalgia dan membakar kembali api semangat dalam diri murid-muridnya. Menghangatkan kembali cinta yang pernah membakar mereka kala pertama kali perjumpaan itu menggetarkan jiwa. Yesus tahu bahwa dengan peristiwa kematiannya, tentu para murid itu mengalami frustrasi, mengalami kehilangan, dan masa kegelap dalam hidup mereka. Dengan meminta murid-muridnya menemuinya di Galilea, Yesus tetap konsisten dengan mereka dan selalu memenuhi janjinya. Para murid, jangan takut dan jangan kehilangan harapan. Jalankan hidup sesuai dengan amanat Yesus dan semua ajaran yang sudah mereka terima selama ini. Galilea membalikan kenyataan mereka dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia, dari seorang yang penakut menjadi seorang yang berani memberikan kesaksian ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Kudi ini. Mereka berani walau hanyalah orang-orang yang mungkin tak berijazah, tetapi memiliki hati dan otak yang sungguh-sungguh diandalkan. Tuhan telah merubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang harus mekar dalam peradaban zaman. Jika pasir putih menjadi saksi bisu kala perjumpaan pertama itu, maka mereka juga belajar dari pasir putih agar keputihan cinta mereka kepada Yesus tetap terpelihara. Jika ombak lautan menari-nari ke tepian, menyisir tepian pantai, ia menandai ikut bergembira atas peristiwa perjumpaan itu, maka semangat mereka setelah kebangkitan Yesus pun harus juga menyisir setiap hati, mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita yang menyelamatkan. Jika suara burung camar telah mengidungkan kisah pertemuan antara Yesus dan para muridnya pertama kali, maka suara mereka pun harus mampu melayang-layang dalam hati setiap orang yang tersapa oleh Sang Hidup. Kita pun kadang berhadapan dengan situasi seperti yang dialami oleh para murid. Ada duka dan kecemasan yang terbungkus dalam setiap jalan hidup kita. Bahkan kadang kita protes atas ketidakperpihakan Tuhan yang terus membiarkan kita tak pernah tersenyum dalam hidup karena beban yang terasa berat. Namun percayalah, masih ada harapan dalam setiap duka. Masih ada cahaya dalam setiap kegelapan. Tuhan tak pernah menjanjikan langit yang selalu biru, karena justru pelangi pun dilahirkan dari titik-titik air
yang turun dari langit. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hari selalu terang, tetapi Ia berjanji bahwa Ia selalu menemani dalam setiap kekalutan yang mendera kita. Kita pun hendaknya melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini belajar dari para murid, menghangatkan kembali kisah perjumpaan kita dengan Yesus ketika pertama kali menjadi orang Katolik. Karena itu, tidak ada kata bertobat menjadi orang Katolik, atau tidak ada kata bertobat menjadi orang muda Katolik. Bertobat menjadi OMK ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan dalam hidup. Atau terlebih khusus, tidak lagi bertobat menjadi orang yang baik. Sekali Katolik, tetap Katolik. Kita juga tak usah takut dan cemas, terlebih dalam masa-masa sulit saat ini oleh karena virus corona. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan apa yang perlu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari keramaian, istirahat yang banyak, makan makanan yang bergizi, dan satu lagi, jangan lupa berdoa. Karena dalam doa kita yakin Tuhan selalu hadir dan menyapa kita. Setiap pengalaman dan situasinya yang kita alami menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan kita membangun iman di atas tantangan, bagaimana membangun harapan di atas dunia mara, bahkan bagaimana menumbuhkan benih di atas lalang iri hati dalam kehidupan. Harusnya kita harus memiliki iman yang tetap kuat oleh karena peristiwa kebangkitan ini. Selagi kita masih berkulitkan iman Katolik, harus hilang dari kamus kehidupan kita. Sudah pas menjadi orang Katolik. Melainkan pertanyaan yang terus mengusik kita adalah, sudah paskah saya menjadi Katolik? Amin.